Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera bagi kita. Saya selalu berdoa kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita sekalian, dan semoga juga kiranya Bapak Ibu kesehatan, keluarga dan pekerjaannya selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita akan meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bermazmur kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan naikkan satu pujian untuk kita masuk di dalam Bible study kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, sujud di altarnya. Saya ajak Bapak Ibu sama-sama dengan saya untuk bermazmur kepada Tuhan. Sujud di altarnya bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban ku, tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu berikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tolong kami, tak seorang pun mengerti beban ku, tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Hanya dengan firman-Mu ya Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Oh, Dia selalu berikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang pulihku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di
Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian ini berkata bahwa ketika Tuhan berfirman, maka ada jalan keluar. Ketika Tuhan berfirman, maka akan ada kekuatan yang kita terima. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, walaupun itu dalam bentuk diskusi, walaupun itu dalam bentuk PA, namun kita akan bisa mengambil intisari-intisari, pelajaran-pelajaran dari dalam Alkitab itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari persiapkan hatimu, mari kita berdoa. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan melalui pujian ini kami akui satu hal, bahwa ketika Tuhan berfirman ada jalan keluar, bahwa ketika Tuhan berfirman ada kelepasan, bahwa ketika Tuhan berfirman ada keselamatan yang kami terima, dan ketika Tuhan berfirman ada kekuatan, ada penghiburan yang kami dapatkan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan belajar lagi firman-Mu, karena Alkitab berkata mereka yang terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam menyelidikinya, mereka merupakan orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Mereka merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk belajar merenungkan, menggali firman-Mu, sehingga kami dewasa, baik secara rohani maupun secara intelektual kami dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita dan dengan semangat kami sambut PA ini dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara GPT Jatiroto maupun Lumajang, maupun siapa yang mendengarkan ibadah ini, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia melimpah bagi kita sekalian. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membedah kembali Alkitab secara lebih mendalam, secara lebih mendetail, dan secara lebih menyeluruh Bapak Ibu Saudara, sehingga pengertian kita tentang Alkitab tidak dangkal, namun pengertian kita tentang Alkitab itu semakin hari semakin lebih baik Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Kita sudah belajar minggu lalu, saya tidak akan terangkan pengertian daripada biologi dan lain sebagainya. Kita sudah belajar hal itu. Dan penyataan Allah itu ada dua, penyataan umum dan penyataan khusus. Kita juga sudah belajar. Dan kita sampai kepada poin yang ketiga. Ini penyataan khusus, dan masuk kita pada poin yang ketiga. Saya akan ulangi sedikit Bapak Ibu Saudara. Di poin-poin yang ketiga, ingat Saudara, Alkitab itu proses penulisannya ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Nah Saudara, inilah yang membuat Alkitab itu rumit. Inilah yang membuat Alkitab itu memang rumit tapi unik Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita belajar di agama seberang, Bapak Ibu, itu diwahyukan kepada satu orang, dan itu pada zaman yang sama, pada geografis yang sama, pada situasi kondisi yang sama, pada waktu yang sama. Namun Alkitab Saudara itu unik. Itu tidak diwahyukan kepada satu orang, namun kepada kurang lebih 40 orang yang berbeda, zaman yang berbeda, budaya yang berbeda, waktu yang berbeda, sekolah pendidikan geografis yang berbeda. Inilah Saudara yang membedakan Alkitab kita itu berbeda dibandingkan Alkitab manapun atau kitab-kitab manapun Saudara. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu selidiki kitab-kitab lain, tidak ada satu kitab pun yang penulisnya itu 40 orang yang berbeda Saudara. Tidak ada Saudara sekalian. Hanya Alkitab yang diilhamkan kepada 40 orang yang berbeda dengan budaya dan zaman yang berbeda Saudara sekalian. Oleh sebab itu, inilah yang membuat Alkitab itu sangat unik. Nah, kita juga sudah bahas Alkitab itu ditulis dengan latar belakang penulis yang berbeda. Dan juga saya akan ulangi sedikit-sedikit saja ini supaya kita refresh. Ditulis juga dengan geografis yang berbeda. Ada 3 geografis, ada itu di benua Afrika, di benua Asia,
kecil dan di benua Eropa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga di situ ditulis dengan konteks masalah yang berbeda. Kita ingat Bapak Ibu Saudara ya, konteks masalah yang dihadapi oleh Musa berbeda dengan konteks masalah yang dihadapi Rasul Paulus, yang dihadapi Raja Daud, yang dihadapi Matius, yang dihadapi Markus, yang dihadapi Lukas. Jadi ada banyak konteks-konteks yang berbeda ketika penulisan itu, ketika Alkitab itu ditulis Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan seterusnya ditulis juga dengan bahasa yang berbeda. Saya tidak akan bosan-bosan ulangi bahwa Alkitab Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani dan Aramaik, dan Kitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan itu merupakan konteks penulisan yang ditulis dalam bahasa yang berbeda. Bukan hanya itu, ditulis juga dengan alamat surat yang berbeda. Nah selanjutnya saudara, saya akan lanjutkan ini supaya kita refresh sedikit saja, supaya kita ketika masuk kepada poin berikutnya kita tidak akan luput seperti itu, kita akan langsung mengerti. Nah yang keempat adalah pengilhaman Alkitab bukan bersifat dikte. Artinya Bapak Ibu, pengilhaman Alkitab itu tidak membunuh karakter dari penulis aslinya Bapak Ibu Saudara. Penulis aslinya itu tidak hilang karakternya, namun ada ciri-ciri karakter dari setiap penulis. Oleh sebab itulah Alkitab itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat indah Saudara, karena banyak-banyak keunikan. Mazmur ditulis dengan pujian yang begitu sangat indah, dengan tatanan suara, dengan tatanan tulisan yang sangat rapi, yang sangat indah, yang sangat tersusun Bapak Ibu Saudara. Itu sangat-sangat indah. Namun berbeda dengan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus, begitu sangat detail, begitu sangat panjang, dan begitu sangat dalam saudara. Jadi penulisan itu tidak monoton, namun ada keharmonisasian di sana Bapak Ibu Saudara. Dan seterusnya adalah pengilhaman Alkitab melalui pimpinan Allah kepada para penulis. Nah ini yang menarik saudara, pengilhaman Alkitab berlangsung secara jujur. Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau Alkitab itu disebutkan kitab porno? Pernah ya dengar ya? Alkitab itu kitab porno. Ya, di dalam Kidung Agung disebutkan, disingkapkan pakaiannya dan lain sebagainya. Oh, Raja Daud itu, mengambil istri Uria yaitu Betseba dan lain sebagainya. Ada juga yang di hakim-hakim bagaimana orang homo saling berhubungan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Alkitab itu homo, Alkitab itu kitab porno, Alkitab itu nggak ada etikanya dan lain sebagainya. Saudara sekalian, inilah yang membuat Alkitab itu unik. Karena apa? Karena pengilhaman Alkitab berlangsung secara jujur. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Kesalahan bapak-bapak leluhur kita, kesalahan para senior-senior kita, para nabi, para rasul, dan semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bahkan tanda petik kebodohan mereka, itu semua dituliskan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang membuat Alkitab itu kita percaya bahwa itu memang dituliskan secara jujur saudara. Saya tahu ada satu kitab yang tidak dituliskan secara jujur. Saya tidak menjudge Bapak Ibu Saudara, namun saya tahu kematiannya itu karena diracun. Saya tahu hal itu. Fakta sejarah membuktikan hal itu, bahwa kematiannya itu diracun oleh istri-istrinya dan lain sebagainya. Namun itu tidak dituliskan secara jujur di dalam buku itu, di dalam kitab itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada sedikit, maafkan saya tidak menjudge, tapi ada sedikit manipulasi di situ. Nah Alkitab itu dituliskan secara jujur, secara to the point, secara real, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bapak Ibu Saudara, ada seorang teolog berkata, jikalau Alkitab itu tidak ditulis secara jujur, maka akan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Alkitab itu. Maka dia berkata, jika semua tertulis yang baik-baik di dalam Alkitab itu, maka saya nggak percaya kalau itu ditulis secara jujur. Dia bahkan mengatakan demikian. Malah ketika ditulis kesalahan dari Raja Daud, kesalahan daripada para hakim-hakim dan lain sebagainya, itu malah membuktikan bahwa kita mempercayai Alkitab ini jujur dituliskan, tidak ada manipulasi sedikit pun. Bapak Ibu Saudara, bagaimana raja yang paling tinggi, yaitu Raja Daud, harusnya dia malu dong jikalau kesalahannya dituliskan oleh Imam Esra contoh, oleh Samuel contoh. Bapak Ibu Saudara, dia malu dong. Harusnya dia katakan dong, jangan tulis lo ya Imam Esra ya, jangan tulis lo ya Samuel ya tentang kesalahan-kesalahanku lo ya.
Itu supaya nanti namaku dan cucu-cucuku bisa namanya tinggi, nggak rusak namaku. Namun tidak, saudara. Itu dituliskan secara jujur karena itulah firman Allah, saudara. Jadi itu malah membuktikan, maksud saya adalah kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan para senior kita itu malah membuktikan bahwa Alkitab itu dituliskan secara jujur dan secara real, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa itu dituliskan? Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari dalamnya, saudara. Supaya kita tahu implikasi atau dampak dari kesalahan nenek moyang kita tahu. Sehingga kita tidak mengambil kesalahan yang diberikan oleh nenek moyang kita. Kita ambil pelajaran dari dalamnya. Saya sedikit miris ketika seorang pendeta, Bapak Ibu. Saya ceritakan saja belak-belakan, ini forum yang sangat terhormat. Seorang pendeta berkata, "Oh, saya harus seperti Salomo, punya istri banyak." Salomo itu loh, dipercayai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, istrinya banyak. Aku juga harus punya istri banyak. Saudara sekalian, dia tidak belajar apa inti, apa implikasi daripada ketika Salomo mengambil istrinya kurang lebih 1000, Bapak Ibu Saudara, beserta dengan gundik-gundiknya. Dia tidak tahu bahwa pada akhir hidup dari Salomo, dia itu dicondongkan hatinya kepada berhala-berhala oleh istri-istrinya, oleh gundik-gundiknya, sehingga ia melupakan Tuhan, sehingga ia meninggalkan Tuhan pada usia-usianya yang sangat lanjut, saudara. Jadi ada implikasi, ada akibat daripada kesalahannya, dan orang-orang tidak menyadari hal itu. Mereka hanya ambil enaknya saja, bilang aja dia nafsuan, selesai. Gak usah ambil pembenaran dari dalam Alkitab dan lain sebagainya. Begitu juga Raja Daud ketika ia mengambil istri Uria, yaitu Betseba, ada implikasi, ada dampak yang dia terima, bahwa keturunannya tidak akan lepas dari segala perang-perang yang ada. Yang kedua adalah bahwa anaknya yang dilahirkan dari perzinahan itu akan diambil oleh Tuhan. Jadi ada dampak, ada akibat dari kesalahan nenek moyang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi nggak moro-moro itu dituliskan gak ada guna. Itu ada gunanya. Oleh sebab itulah saya menjadi sangat-sangat yakin bahwa Alkitab itu merupakan tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu berlangsung secara jujur dan murni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau orang memandangnya itu menjadi ragu, saya malah sebaliknya. Saya memandang itu menjadi keyakinan bagi saya, dan ada pelajaran yang bisa saya ambil dari dalamnya. Kita sudah bahas itu minggu lalu, namun saya agak sedikit mendetail, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk kepada poin-poin yang berikutnya. Nah, proses terbentuknya Alkitab. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kelima, saudara. Nah, inilah Alkitab itu tidak moro-moro terjadi. Alkitab itu melewati sejarah yang begitu rumit, sejarah yang begitu jauh, sejarah yang begitu lama, dan sejarah yang begitu dilematis, saudara sekalian. Jadi proses terbentuknya Alkitab itu memakan waktu 1500 tahun sampai 1800 tahun. Sejak zaman Musa, kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi, sampai zaman bapak-bapak gereja, yaitu Polikarpus, murid daripada Yohanes, itu kira-kira tahun 300 Masehi. Jadi hampir memakan waktu 1500 sampai 1800 tahun, saudara sekalian. Proses terbentuknya Alkitab itu, saudara. Tapi pengilhamannya berakhir pada zaman rasul-rasul, yaitu pada zaman murid-murid Yesus Kristus. Setelah murid-murid, tidak ada lagi ilham Alkitab, tidak ada lagi wahyu Alkitab, karena hanya pada zaman murid-murid telah berlangsung wahyu itu, saudara sekalian. Jadi proses terbentuknya itu memakan waktu yang begitu sangat lama, 1500 sampai 1800 tahun, Bapak Ibu Saudara. Oh, ini sangat menarik. Nah, inilah yang membuat kita rumit sedikit. Karena apa? Karena ada buku-buku tulisan-tulisan lain yang beredar pada waktu itu. Contoh, ada tulisan Sanhedrin, yaitu pemimpin-pemimpin daripada imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin dari orang Saduki, orang Farisi, namanya Sanhedrin. Nah, itu ada tulisan yang diakui pada saat hari itu. Ada juga tulisan-tulisan kaisar-kaisar Romawi, dan ada juga tulisan-tulisan filsuf-filsuf seperti Plato, seperti Aristoteles. Jadi tersebar banyak tulisan-tulisan pada saat hari itu, saudara. Bukan hanya Alkitab Perjanjian Lama, namun ada juga kitab-kitab lain yang ditulis. Nah, sekarang kita mau tahu, kita mau menentukan di mana sih yang Alkitab, yang firman Allah, di mana yang bukan firman Allah, saudara. Nah, kita akan bedah ini secara bersama-sama. Nah,
untuk proses pewahyuan atau kanon daripada Alkitab Perjanjian Lama. Nah, kanon itu saudara, kanon itu adalah pengukur atau ukuran atau alat ukur atau meteran. Meteran ya, mungkin ada yang penjahit, tante penjahit di sini. Jadi mungkin tahu itu secara sederhana. Meteran seperti itu. Itu kanon artinya itu seperti itu. Namun kanon ini bukan untuk mengukur pakaian, enggak, tapi ini mengukur mana yang firman Allah, mana yang bukan firman Allah. Jadi ada tolok ukurnya saudara sekalian. Kita akan bahas itu nanti. Nah, saudara, gunanya adalah untuk menentukan mana tulisan-tulisan firman Allah, mana yang bukan. Seperti yang saya katakan tadi, di samping kitab-kitab Perjanjian Lama 39 subkitab, ada juga kitab-kitab yang tersebar di situ. Jadi bagaimana kita menentukan ini? Kok kita memilih 39 sih? Kok nggak 40? Kok nggak 50? Kan ada banyak tulisan di sana. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu Saudara. Nah, ini caranya, pembahasannya. Nah, kanon PL atau kitab-kitab di dalam PL itu lebih mudah untuk ditentukan saudara. Karena apa? Berbeda nanti dengan PB. Nah, PL ini lebih mudah untuk ditentukan mana yang firman Allah, mana yang bukan firman Allah. Karena apa? Karena ada Imam Ezra yang mengumpulkan dan menyusun kanon Perjanjian Lama itu sendiri saudara. Jadi 39 kitab itu disusun, itu dipelihara oleh Imam Ezra, seorang ahli kitab. Atau kita akan baca saja, saya sangat senang hal itu. Di dalam Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Perhatikan saudara, ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi saudara, Alkitab jelas berkata bahwa Imam Ezra itu adalah ahli kitab. Jikalau kita belajar sejarah budaya kuno bangsa Israel, ada satu cerita di mana Imam Ezra itu menerima semua kitab-kitab yang diberikan oleh para nabi. Jadi kepada Imam Ezra diberikan semua kitab-kitab yang dituliskan oleh Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Yoel, dan lain sebagainya. Diberikan semua oleh bangsa Israel, oleh imam-imam kepala, oleh imam-imam yang lainnya. Karena Imam Ezra merupakan tokoh sentral pada zaman itu. Jadi semua kitab-kitab itu diberikan kepada Imam Ezra. Dan Imam Ezra tahu bahwa ini adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah saudara. Yang kedua adalah, buktinya adalah orang-orang Yahudi itu sangat memelihara perkataan-perkataan maupun cerita-cerita maupun tulisan-tulisan yang dituliskan oleh para nabi dan rasul. Jadi itu dipelihara secara seksama saudara, dipelihara secara baik. Bapak Ibu, ada kemiripan antara orang Batak dengan orang Yahudi. Ini sedikit kemiripannya. Namun saya tidak berkata kalau kami ini adalah keturunan Yahudi, enggak juga seperti itu. Namun bagi kami orang Batak, kami tahu cerita-cerita nenek moyang kami. Ketika itu pun 17 keturunan di atas kami. Kami tahu cerita-ceritanya. Kami tahu asal-usul marga itu. Kami tahu asal-usul mengapa kami dinamakan marga Silalahi. Dan kami tahu nama-nama daripada nenek moyang kami itu kami tahu. Ada detail-detailnya sendiri saudara. Oleh sebab itu kami nggak sembarangan mengambil istri. Harus ada aturan-aturan adat-adat yang begitu sangat rumit. Ini kena marga apa? Silalahi contohnya ada beberapa versi, itu nggak boleh seperti itu, dan lain sebagainya. Dan hal yang sama terjadi bagi orang Yahudi. Mereka memelihara hukum-hukum itu secara sempurna, secara mendetail, secara hati-hati, dan secara saudara ya. Pokoknya ini harus dipelihara, ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Mereka tidak mau dicemari itu saudara. Jadi mereka itu memelihara kitab-kitab itu. Dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian, sampai kitab Yoel, itu semua dikumpulkan oleh Imam Ezra. Dan dia mengkanonkannya Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih kira-kira abad ke-4 sebelum Masehi. Itu di zaman Ezra, jadi sudah dikanonkan itu saudara. Jadi untuk kanon atau penetapan firman Tuhan di PL itu cukup sederhana. Karena sudah ada seorang imam
yang mengkanonkan hal itu, saudara sekalian, yang sudah mengumpulkan hal itu dan menjadikannya sebuah buku yang berisi 39 sub kitab. Nah, yang menjadi menarik, saudara, kita kan sudah selesai PL ya, kanon PL ya, kita pelan-pelan. Yang menjadi menarik adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kitab Taurat, kelihatan ya, ini kitab Taurat bangsa Israel, namanya itu Tanakh. Tanakh itu adalah Torah, Nebiim, dan Ketubim. Jadi Alkitab mereka itu dibagi menjadi 3, yaitu disebut dengan Tanakh. Itu kesimpulan dari semuanya, yaitu Torah ya, kita tahu kalau itu adalah tulisan-tulisan dari Musa atau hukum-hukum Musa, dan Neviim itu adalah tulisan-tulisan para nabi. Jadi di sini semua, saudara. Jadi Yosua itu masuk dalam tulisan Nabi, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, sampai kepada Yoel. Saya tidak tulis namun terlalu panjang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah Ketubim, yaitu adalah masuk kepada tulisan-tulisan. Di situ ada Mazmur, di situ ada Amsal, Kidung Agung, Rut, Ratapan, dan sampai Tawarik. Nah, perbedaan kita dengan Tanakh orang Yahudi itu hampir tidak ada, saudara sekalian. Perbedaan kita hampir tidak ada. Hanya perbedaannya adalah mereka itu tidak ada 1 Samuel, 2 Samuel. Jadi digabungkan 1 Samuel, 2 Samuel itu satu kesatuan. Dan juga mereka tidak ada 1 Tawarik, 2 Tawarik. Jadi mereka gabungkan Tawarik itu 1 dan 2 Tawarik yang kita baca hari ini itu merupakan satu kesatuan. Tidak ada 1 dan 2 Tawarik. Namun itu digabungkan menjadi satu seperti itu, saudara. Dan juga kitab-kitab Rut ini sebenarnya dimasukkan ke Hakim-Hakim, Bapak Ibu Saudara, di beberapa versi, tapi saya sampaikan ke sini. Jadi ada, cuma itu perbedaannya, Bapak Ibu Saudara. Secara keseluruhan, Alkitab Perjanjian Lama kita itu sama dengan Alkitab orang Yahudi, saudara. Jadi saya tertawa saja melihat orang-orang yang dengan sakara pedewa nggak belajar dikatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu palsu. Gundulmu tak bilang gitu. Ya iya, ini sesuatu yang nggak berpendidikan, saudara sekalian. Karena apa? Orang Yahudi aja loh. Ini semua sama. Orang Yahudi loh yang mereka dipercayakan wahyu ini, yang mereka awal mulanya menerima wahyu ini, mereka itu loh pelihara ini secara budaya, secara terstruktur, dari ucapan-ucapan, dari cerita-cerita, dari tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Mereka itu pelihara ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang yang berkata Alkitab PL itu dipalsukan itu sesuatu yang menggelikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena saya tahu, Bapak Ibu, karena gunanya itu adalah untuk menubuatkan bahwa ada seseorang yang dinubuatkan di dalam PL yang sebenarnya tidak ada di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya mereka mencari-cari kesalahan Alkitab dan lain sebagainya. Saya tidak perpanjang untuk itu. Namun kita puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang ada atau Tanakh yang ada di dalam Ibrani, kitab mereka itu sama persis dengan kitab kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja tidak ada 1 dan 2 Tawarik digabungkan menjadi satu. Nah, kenapa kita bedakan 1 dan 2 Tawarik? Karena itu terlalu panjang. Jadi RAI itu memisahkan supaya memudahkan kita untuk mengerti kitab suci. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya, saya singkat saja yang poin-poin pentingnya saja. Nah, ini Tanakh orang Ibrani sama dengan kita. Puji Tuhan, luar biasa. Tidak kelihatan ya, ini perbedaannya. Tadi sudah saya sampaikan, nggak apa-apa. Nah, yang menjadi sulit itu adalah kanon Perjanjian Baru. Inilah yang menjadi sulit, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena orang Ibrani atau orang Yahudi tidak percaya Yesus, tidak percaya Perjanjian Baru, tidak percaya akan Mesias yang sudah datang. Ini yang menjadi sulit. Jadi tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus itu sebenarnya tidak diakui oleh orang-orang Yahudi. Namun bukan berarti hal itu kita tidak bisa mengidentifikasi mana firman Allah, mana yang tidak firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu akan mengerti dan saya yakin Bapak Ibu akan semakin lebih percaya bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu sepenuhnya adalah firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu coba ikuti terlebih dahulu ya, kita pelan-pelan. Karena PB lebih sulit karena orang Yahudi sendiri tidak percaya Perjanjian Baru maupun Yesus. Nah, di samping itu ada juga tulisan-tulisan yang beredar. Seperti yang saya katakan, orang Yahudi itu ada terbagi menjadi beberapa bagian. Ada itu orang Saduki, ada itu orang Sanhedrin, ada itu orang Farisi,
ada itu orang imam-imam kepala. Nah, mereka ini hidup di budaya kehidupan Roma yang sangat ingin mendapatkan satu pemikiran yang dalam, yaitu mereka itu sangat menyukai filsafat-filsafat Plato, filsafat-filsafat Aristoteles. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Israel pada saat hari itu, yang ada di Yerusalem pada saat hari itu, ada dalam lingkupan budaya Roma yang sangat suka akan hikmat, yang akan suka akan filsafat-filsafat Yunani. Dan ada banyak tulisan-tulisan yang beredar waktu itu, selain Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan tulisan-tulisan rasul-rasul yang lainnya. Ada banyak tulisan-tulisan yang beredar pada saat hari itu. Nah, sekarang bagaimana sih kita menentukan kok 27 sih yang dipilih, kok nggak 30 sih, kok nggak 40 sih? Kan ada banyak tulisan nih. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ini poin-poin yang sangat penting. Kita akan masuk. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada klasifikasi kanon perjanjian baru. Jadi ada ciri-cirinya. Ini akan kita terima sebagai wahyu, sebagai firman Allah. Ada ciri-cirinya. Nggak moro-moro diambil begitu saja. Harus ada klasifikasi daripada kanon itu, daripada kitab itu diterima atau enggak. Yang pertama adalah penulis itu, kitab itu harus sejaman dengan Yesus. Maka dari itulah Bapak Ibu Saudara, kita tidak menerima tulisan-tulisan yang ditulis oleh Mormon, yang ditulis oleh saksi Yehova. Karena apa? Karena penulisnya nggak sejaman dengan Yesus. Penulis-penulis perjanjian baru, lihatlah, mereka sejaman dengan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus, dan Petrus, mereka itu penulis-penulis sejaman dengan Yesus. Jadi jika ada kitab itu yang ditulis tidak sejaman dengan Yesus, orang-orang atau bapak-bapak gereja langsung tolak. Tolak, gak ada itu bukan firman Allah. Itu bukan firman Allah, jadi ditolak Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang menarik di dalam Alkitab ini. Penulis kitab itu harus sejaman dengan Yesus. Sedikit goyang Bapak Ibu Saudara. Saya juga goyang lah. Iya, itu. Kita santai saja. Penulis kitab PB harus sejaman dengan Yesus. Jikalau ada kitab-kitab itu yang tidak ditulis sejaman dengan Yesus, maka itu akan ditolak saudara sekalian. Nah, yang kedua adalah penulis harus murid atau murid dari murid Yesus. Jadi tidak bisa penulis Alkitab itu klasifikasinya itu adalah bukan murid Yesus atau bukan murid dari murid Yesus, saudara sekalian. Dia harus murid Yesus atau murid dari murid Yesus atau orang yang dekat dengan Yesus. Tidak boleh seorang penulis itu adalah penulis yang tidak dekat dengan Yesus, saudara sekalian. Oleh sebab itulah penulis ke-20 kitab, ke-27 kitab itu semuanya adalah murid atau murid dari murid Yesus Kristus. Itu klasifikasinya, saudara sekalian. Yang ketiga adalah tulisan-tulisan tidak boleh bertentangan dengan yang lainnya. Aman ya? Yuk kita lanjutkan. Maafkan Bapak Ibu Saudara, terjadi sedikit crash, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan. Tulisan-tulisan itu tidak boleh bertentangan dengan yang lainnya. Contoh saudara, tulisan-tulisan daripada Petrus itu sudah diakui. Tulisan-tulisan daripada Yohanes itu sudah diakui. Nah, tulisan-tulisan mereka ini tidak boleh bertentangan dengan tulisan-tulisan yang lain. Contoh itu Matius, contoh itu Markus yang bukan dari murid Yesus sendiri. Jadi mereka adalah murid dari murid Yesus seperti itu, atau orang yang dekat dengan Yesus, atau Rasul Paulus. Jadi jikalau tulisan-tulisan itu bertentangan secara teologi, secara pemikiran, tulisan itu ada mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu jelas ditolak oleh bapak-bapak gereja, saudara sekalian. Jadi klasifikasi yang ketiga itu, tulisan-tulisan itu tidak boleh bertentangan antara kitab satu dengan kitab yang lainnya yang sudah dipercaya terlebih dahulu, saudara. Itu klasifikasi kanon perjanjian baru atau ukuran-ukuran tulisan perjanjian baru. Dan yang keempat adalah tulisan-tulisan itu harus diterima di jemaat mula-mula. Nah, inilah yang menjadikan Alkitab itu absah, saudara. Jadi tulisan-tulisan itu harus sudah diterima oleh jemaat mula-mula. Karena apa? Contoh saudara, tulisan Rasul Paulus itu ketika dituliskan kepada jemaat Kolose, ternyata tulisan kepada jemaat Kolose itu dibagikan juga kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Filipi. Jadi itu dibagi-bagikan, saudara. Itu disalin kembali
dibagikan, disalin kembali, dibagikan. Jadi tulisan-tulisan itu sebenarnya sudah diterima, sudah tahu jemaat mula-mula di mana tulisan-tulisan yang firman Allah, mana tulisan-tulisan yang bukan firman Allah, saudara sekalian. Jadi tulisan itu harus sudah diterima oleh jemaat mula-mula dan harus sudah dikenal oleh para rasul, saudara. Jadi harus ada satu mandat, satu otoritas daripada rasul. Contoh, saudara, Rasul Petrus mengakui bahwa firman Tuhan atau tulisan yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu firman Tuhan. Rasul Petrus mengakuinya, saudara. Kita akan baca itu dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi ini Rasul Petrus mengakui bahwa tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah firman Allah. Itu dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sangat baik sekali. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Ini adalah bagaimana pernyataan Petrus kepada rekan kerjanya atau rekan pelayanannya, dan mengakui bahwa tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah ilham dari Allah, itu adalah firman Allah. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, Rasul Paulus maksudnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, tulisan-tulisan Rasul Paulus maksudnya, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi saudara, Rasul Petrus, Rasul senior, itu mengakui tulisan Rasul Paulus merupakan ilham dari Allah, merupakan firman Allah. Dan dia berkata, jikalau engkau membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam ayat-ayat seterusnya, kamu harus hati-hati, karena itu begitu sangat dalam. Dan ada beberapa orang yang memutarbalikannya, yang juga ia lakukan kepada tulisan-tulisan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, tulisan-tulisan itu klasifikasinya adalah tulisan-tulisan itu harus diterima oleh jemaat mula-mula dan harus disepakati oleh para rasul, harus didukung oleh para rasul. Demikianlah juga Rasul Paulus mengakui tulisan Lukas, saudara sekalian, dan yang lain sebagainya. Saya tidak akan bahas di sini semuanya, namun sejarah mencatat bahwa semua para penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru, 27 kitab itu, semuanya saling mendukung, semuanya saling berotoritas, semuanya saling mengiyakan, semuanya saling sepakat bahwa kitab-kitab yang ditulis mereka merupakan wahyu daripada Tuhan, saudara. Jadi jelas kita bisa tahu, walaupun orang Yahudi tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan atau Perjanjian Baru firman Allah, namun kita bisa tahu mana firman Allah, mana yang tidak. Pertama, penulis kitab itu harus zaman dengan Yesus. Jikalau tidak ada, ditolak langsung. Penulis itu harus murid atau murid dari murid Yesus. Jikalau itu bukan, maka ditolak. Tulisan-tulisan itu tidak boleh bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Jikalau bertentangan, maka ditolak. Nah, tulisan-tulisan itu harus diterima oleh jemaat mula-mula dan diiyakan oleh para rasul. Jikalau itu tidak diterima atau tidak pernah dibacakan di jemaat mula-mula, maka itu akan serta-merta langsung ditolak, saudara sekalian. Nah, kita tahu Bapak Ibu, melalui klasifikasi ini kita menentukan, atau bapak-bapak gereja, maafkan, bapak-bapak gereja menentukan 27 kitab yang adalah firman Allah, saudara sekalian. Walaupun memang ada beberapa kerumitan di sana. Contoh ada yang berkata, beberapa bapak gereja kalau kitab Ibrani itu bukan firman Allah, kitab Yakobus itu bukan firman Allah. Namun hampir semua dari bapak-bapak gereja, Polikarpus, Irenaeus, dan beberapa bapak-bapak gereja yang lainnya, mereka mengakui bahwa tulisan-tulisan itu absah, adalah firman Tuhan, saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui klasifikasi ini, jangan takut Bapak Ibu. Ini klasifikasi ini merupakan tolok ukur bahwa Alkitab itu dikanonkan atau tidak, disahkan atau tidak, melalui klasifikasi ini Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kepada bapak-bapak gereja kita percaya kepada
para senior-senior kita yang berjuang mati-matian untuk mengumpulkan dan memelihara Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat menarik sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu itu lihat kitab orang Katolik? Ada berbeda ya? Pernah ya lihat kitab orang Katolik? Ada sedikit berbeda. Maka sebab itulah saudara, dari klasifikasi yang keempat, yang empat itu, penulisnya harus sejaman dengan Yesus, tidak boleh bertentangan, harus diiakan oleh para rasul. Maka itulah kita menolak kitab-kitab ini. Kitab Tobit contohnya, kitab Yudit contohnya, kitab tambahan Esther contohnya, kebijaksanaan Salomo contohnya, kitab Sirah contohnya, kitab Baruk contohnya, kitab tambahan kitab Daniel contohnya, atau 1, 2, dan 3 Makabe contohnya, dan termasuk kitab-kitab yang lainnya saudara. Kitab Mormon, kitab Saksi Yehova, kitab apa-apa lagi, kitab Barnabas, kitab, ada juga kitab Henok dan lain sebagainya. Ada banyak kitab. Makanya kita tolak saudara. Bapak-bapak gereja kita itu tegas karena para penulis-penulis ini tidak hidup sejaman dengan Yesus. Walaupun mereka seolah-olah membuat nama Daniel, membuat nama Salomo, ini sebenarnya pembenaran supaya bukunya itu dibaca. Sebenarnya ini bukan tulisan Salomo atau tulisan Daniel. Itu sepertinya meminjam nama seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak-bapak gereja cerdas. Dia tahu mengidentifikasi bahwa tulisan-tulisan ini tidak sejaman dengan Yesus, bertolak belakang dengan para penulis rasul, dan tidak diterima, tidak biasa dibacakan di jemaat mula-mula, tidak diakui oleh bapak-bapak gereja. Kita tolak mentah-mentah ini saudara sekalian. Makanya jadi ada satu struktur yang jelas. Nah Bapak Ibu Saudara, pada ujung pembelajaran yang saya selidiki, ternyata ujung daripada ujung ini memang Tuhanlah yang memelihara Alkitab. Itu kesimpulan yang saya dapat saudara. Karena begitu rumit sebenarnya ini. Tidak mungkin jikalau Tuhan tidak bekerja memelihara Alkitab itu, tidak mungkin Alkitab itu bisa ada sampai sekarang. Karena begitu banyak kitab-kitab yang terdahulu saudara. Dan memang Tuhanlah yang mengurapi bapak-bapak gereja. Tuhanlah yang mengurapi orang-orang Israel yang percaya pada saat hari itu. Tuhanlah yang memakai para nabi, para rasul yang dipercayakan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi sebagai aplikasinya adalah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu melalui proses yang begitu sangat rumit, melalui proses yang begitu sangat ribet, begitu sangat dinamis Bapak Ibu Saudara. Namun marilah kita hargai itu. Kita cuma menerima tok loh. Kita cuma terima Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maafkan bapak-bapak gereja bercucurkan darah mempertahankan itu, bercucurkan keringat mempertahankan itu. Ada seorang teolog yang bernama Arius yang berusaha mengobrak-abrik Perjanjian Baru, mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Bapak gereja jelas langsung berdiri yang pertama mengatakan kamu sesat, kamu dibuang, kamu dijauhkan. Jadi bapak-bapak gereja kita itu saudara, perjuangannya itu totalitas loh. Perjuangan mereka itu luar biasa untuk memelihara Alkitab kita yang sekarang. Namun ironis saudara, kita malah malas belajar akan Alkitab. Itu yang membuat hati saya pribadi itu merasa sedih Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu bagaimana perasaan bapak-bapak gereja, seolah-olah umpamalah dia hidup pada zaman hari ini. Mungkin dia merasa gagal saudara, saya yakin. Mungkin dia merasa gagal, semua perjuangannya itu gagal. Sampai kita tahu ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibunuh, ada yang, dan lain sebagainya. Saya rasa mereka sedih melihat generasi yang hari ini tidak menyukai firman Tuhan, tidak mau membaca Alkitab, tidak mau menghadiri ibadah-ibadah yang sudah diselenggarakan. Saya to the point Bapak Ibu Saudara, orang Batak soalnya, malas mendengarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Alkitab berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata dibandingkan kasih yang tersembunyi. Saya menegur Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin serius mendengarkan firman Tuhan, semakin serius di dalam mempelajari Alkitab. Karena darah mereka Bapak Ibu Saudara itu masih berbicara sampai hari ini. Kita menerima semua hal-hal yang baik melalui perjuangan mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kira-kira aplikasi yang bisa saya bagikan dari hal ini saudara. Nah maka itulah kita menolak hal ini. Nah Bapak Ibu, nah ini ada di dalam kitab orang Katolik. Nah saya tidak menyalahkan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjudge. Namun seperti ini, Katolik itu antara tradisi dengan firman Tuhan ditempatkan sejajar. Nah tulisan-tulisan ini kita boleh baca Bapak Ibu Saudara, boleh.
Karena ini merupakan tulisan-tulisan sejarah, boleh-boleh saja. Ada juga sifat-sifat moral di sana. Tidak semua hal-hal yang buruk di sana. Namun memang bertentangan, kebanyakan bertentangan dengan kitab-kitab perjanjian baru yang lainnya, saudara sekalian. Namun Katolik menerima hal ini sebagai firman Allah. Itu it's okay Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menyalahkan mereka. Namun kita konsisten, kita tidak akan menerima ini sebagai firman Allah. Makanya Bapak Ibu, ini menarik saudara. Kira-kira saya mau tanya, atau mungkin ada yang balas SMS ke saya nanti suatu saat. Kira-kira pengajaran tabernakel ini wahyu atau gimana? Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui hal ini kita sudah baca klasifikasi-klasifikasi yang tadi, yang 4 itu ditulis sejaman dengan Yesus, tidak boleh bertentangan, diterima oleh jemaat mula-mula dan lain sebagainya. Kira-kira wahyu tabernakel atau yang biasa disebut firman wahyu yang diwahyukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya sejak kecil adalah tabernakel. Papa saya adalah lekpinal seangkatan dengan senior-senior yang lainnya. Saya tidak usah sebut seperti itu. Dan saya sangat cinta tabernakel. Saya tidak berusaha untuk merendahkannya dan lain sebagainya. Namun saya tidak sepakat untuk mengatakan, ini saya ucapkan secara jujur, tidak sepakat mengatakan bahwa itu wahyu atau itu firman Tuhan atau wahyu sama seperti yang dituliskan oleh Nabi dan Rasul. Saya tidak sepakat. Saya lebih sepakat mengatakan itu sebagai interpretasi atau tafsiran, atau seperti yang biasa kita katakan pembukaan atau pembukaan rahasia firman. Saya lebih sepakat mengatakan itu dibandingkan kita mengatakan itu wahyu. Karena apa saudara? Karena wahyu itu sudah final. Nggak boleh ada lagi moro-moro wes iki wahyu Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus berbicara padaku. Nggak boleh saudara sekalian. Inilah yang membuat, maafkan, inilah yang membuat gereja kita itu banyak bicara sebagai gereja yang sok merasa diri paling rohani. Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan dari seorang dosen yang terkemuka di Indonesia, sedikit merendahkan kita karena kita menyebut bahwa kita memiliki wahyu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan dia betul-betul tegas mendidik kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh mengatakan itu sebagai wahyu. Ini dari saya Bapak Ibu Saudara. Namun kita lebih baik mengatakan itu sebagai interpretasi atau pembukaan seperti itu, dan itu lebih bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akui, apapun pengajaran tabernakel itu, baik itu arti-arti rohaninya, semuanya saya akui baik, semuanya saya akui tidak ada yang sesat, semuanya saya akui bahwa itu mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih berkenan di hati Tuhan. Namun Bapak Ibu, kita tidak boleh mengatakan itu sebagai wahyu, karena wahyu sudah final. Rasul Yohanes terakhir, ketika Rasul Yohanes sudah meninggal, tidak ada lagi wahyu. Dari zaman itu, abad kedua Masehi sampai sekarang, tidak ada lagi wahyu. Titik. Wahyu khusus sudah final Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira sampai di sini mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita pelan-pelan sekejap. Ini mungkin sebagai yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ini kontribusi Bapak-bapak gereja kita saudara. Jadi Clement itu adalah murid daripada Petrus atau murid daripada murid rasul-rasul. Nah itu mencatat paling sedikit 8 kitab. Jadi para bapak-bapak gereja itu berunding. Oh aku ada 8 kitab yang saya ketahui adalah firman Allah. Nah bukan hanya itu, ada juga Ignatius dari Antioquia mengenal 7 kitab yang lainnya seperti itu pada tahun 115. Dan ada juga Polikarpus, ini murid daripada Rasul Yohanes, mengakui 15 kitab. Jadi ditemukan 15 kitab. Dan ada juga Irenaeus mencantumkan 21 kitab. Nah, dari mereka inilah, bapak-bapak gereja inilah, disatukanlah. Oh iya, kita saling melengkapi. Maka sahlah pada saat hari itu di Konsili Hippo, itu dituliskan kira-kira pada abad ketiga Masehi Bapak Ibu Saudara, itu diakuilah bahwa yang diwahyukan oleh Tuhan itu kepada para nabi 27 subkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semua adalah kontribusi daripada para rasul. Nah ini konsilinya Bapak Ibu Saudara. Konsili itu adalah perundingan untuk memutuskan di mana yang firman Allah, di mana yang tidak firman Allah. Ini konsili Laodikia. Saya singkat saja.
bersama-sama dengan kitab Apokripa dan 27 kitab PB yang lainnya dibaca di gereja-gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas. Nah, pada yang terakhir adalah Konsili Hippo yang saya katakan tadi. Nah, itu diteguhkanlah 27 kitab yang sama sebagai kitab-kitab yang memiliki otoritas Bapak Ibu Saudara. Oh, luar biasa Saudara sekalian. Nah, ini mungkin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, manuskrip. Saya harus jelaskan ini sedikit berat. Manuskrip itu adalah salinan-salinan yang ditulis oleh para rasul. Jadi para rasul saudara itu tidak menulis di dalam kertas. No, sekarang kan kita enak tulis di kertas, ketik, tek. Para rasul no, saudara, sampai mati-matian mereka cari papirus, mati-matian mereka cari kulit binatang, kulit kayu dan lain sebagainya. Dan itu mahal pada saat hari itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tulisan rasul-rasul itu begitu sangat padat waktu itu. Dalam bahasa aslinya, manuskrip itu adalah salinan-salinan dari tulisan-tulisan rasul-rasul itu seperti itu. Jadi gak moro-moro Alkitab itu 27, enggak. Ada bentuk-bentuknya hanya 27 lembar seperti itu. Dan itu sangat sempit-sempit, bahkan gak ada spasinya saudara. Gak ada spasinya tulisan-tulisan rasul itu dahulu. Gak ada spasinya karena hemat papirus atau hemat kulit itu karena sangat mahal dan ada banyak yang harus dituliskan. Gak memiliki spasi. Namun gak usah khawatir jika orang dahulu itu sangat mahir. Jika kita pun membaca tulisan bahasa Indonesia tanpa spasi, kita pun tahu. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi ketika dia menuliskan tanpa spasi pun, space maksudnya, dia tahu mana artinya apa seperti itu. Jadi tulisan itu dibuat di papirus, kulit binatang dan kulit kayu seperti itu. Nah, hal itu tertulis. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Karena saya harus bacakan ini supaya memperteguh kita. Coba kita baca dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13 demikian. 2 Timotius, maafkan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-13 ya, benar ya. Jika engkau kemari, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada Timotius, Bapak Ibu. Jikalau engkau kemari, Rasul Paulus hari itu berada di penjara Efesus waktu itu. Jikalau engkau kemari, Timotius, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, dan juga terutama perkaman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkaman itu artinya adalah sekumpulan tulisan-tulisan yang terbuat dari kulit kayu, kulit binatang atau sering disebut papirus. Jadi Rasul Paulus menuliskan itu di dalam itu. Rasul Paulus berkata, Timotius, kalau kamu datang kemari nanti, ambil itu jubahku ya, ambil itu tulisan-tulisan yang saya simpan itu loh ya, bawa kemari loh ya. Dan itu jelas Bapak Ibu Saudara. Nah, manuskripnya itu Bapak Ibu Saudara berjumlah 5.800 saudara. Jadi salinan-salinan dari tulisan Rasul Paulus, rasul-rasul yang lainnya itu 5.800 saudara. Salinan-salinannya tok saudara. Bukan dalam bahasa yang lain, belum dari bahasa yang lain. Salinan-salinannya tok dalam bahasa Yunani, lengkap dengan fragmen-fragmennya itu 5.800 Bapak Ibu Saudara. Dan juga 10.000 naskah dalam bahasa Latin. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin waktu itu. Dan 9.300 naskah dalam bahasa kuno. Jadi Bapak Ibu, inti dari semua yang saya katakan adalah begini. Banyak orang berkata Alkitab itu palsu Pak Pendeta, gundulmu, saya bilang gitu. Ini loh salinan-salinannya ini loh. Jikalau diubah Alkitab itu akan tahu orang lain. Karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain Bapak Ibu Saudara. Jadi jikalau diubah, ini akan terkait dengan orang yang lainnya. Jadi kalau ini diubah, Alkitab itu diubah, yang lain pasti tahu. Karena ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Italia, kepada bahasa Jerman dan lain sebagainya waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang membuat Alkitab kita itu tersebar naskah-naskahnya. Jadi itu dikumpulkan semuanya Bapak Ibu Saudara dan diidentifikasi. Dan ternyata Bapak Ibu, ternyata tidak ada yang bertentangan. Penelitian terdahulu, yaitu di naskah Laut Mati yang beberapa puluh tahun yang lalu ada ditemukan satu naskah atau manuskrip, itu naskah kitab Yesaya. Dan ketika dibacakan Bapak Ibu Saudara dengan Alkitab yang sekarang, hampir tidak ada
ada bedanya saudara sekalian. Itu yang membuat saya puji Tuhan. Saya percaya Alkitab itu firman Tuhan. Karena ketika itu ditemukan hampir tidak ada bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Alkitab kita memang telah dipelihara oleh Tuhan saudara sekalian. Ini sangat menarik sekali. Sebagai yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai yang terakhir adalah sedikit tidak bisa. Sebagai yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai yang terakhir saja, Alkitab kita itu bukan hanya manuskrip-manuskripnya banyak, namun juga telah diterjemahkan kira-kira ke dalam 561 bahasa internasional. Jadi Alkitab kita itu telah diterjemahkan ke dalam 561 ke dalam bahasa internasional, belum bahasa daerah. Jadi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 561 bahasa internasional atau 5061, saya kurang tahu, maafkan saya agak lupa hal itu karena di sini ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara, kurang lebih seperti itu. Dan juga kira-kira 5 miliar soft copy difotokopi Bapak Ibu Saudara. Jadi 5 miliar kali difotokopi. Bapak Ibu tahu buku yang paling laris dijual di dunia sepanjang sejarah? Alkitab Bapak Ibu Saudara. Buku paling laris dijual sepanjang sejarah dan paling tua sepanjang sejarah sampai hari ini yang masih berlaku hanya Alkitab saudara sekalian. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tulisan-tulisan Plato masih dibacakan sampai sekarang, Aristoteles masih dibacakan sampai sekarang. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir sekarang sudah mulai itu redup Bapak Ibu. Namun kita dari zaman Musa sampai zaman postmodern sekarang ini, Alkitab itu masih relevan, masih dibacakan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inti daripada yang saya katakan, marilah kita cintai firman Tuhan. Karena itu sudah melalui proses yang begitu sangat panjang daripada Rasul kita. Marilah percayakan firman Tuhan. Kita sudah bedah tadi bersama-sama. Ada yang mengatakan Alkitab itu palsu. Fakta sejarah membuktikan Alkitab itu sudah tidak palsu. Alkitab itu dipelihara oleh Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Seberapa Bapak Ibu yang menangkap, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara, saya tertantang atau saya tergerak untuk kita khusus membahas isu-isu tentang Alkitab, khusus membahas isu-isunya aja Bapak Ibu Saudara. Contoh seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan Alkitab itu palsu. Nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu Saudara. Contoh yang kedua, ada yang mengatakan bahwa bukan hanya 27 kitab, tapi ada beberapa lain kitab yang diwahyukan oleh Tuhan. Nah itu semua isu-isu itu akan kita bahas. Atau contoh yang ketiga, mengapa Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Itu akan mengurangi firman Tuhan nggak? Artinya nggak? Dan lain sebagainya. Nah, dan kita akan bahas juga apa yang seolah-olah kontradiksi atau bertentangan di dalam Alkitab. Nanti semua isu-isu yang berkaitan dengan Alkitab sebagai firman Allah kita akan bedah di minggu depan, dan itu sebagai yang terakhir bagi kita karena kita akan selesaikan di bulan ini khusus membahas tentang Alkitab. Demikian Bible study yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kami telah melalui satu pembelajaran yang sangat sederhana, yang sangat detail, yang sangat ringkas. Bapa di surga, seberapa sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, seberapa sidang jemaat-Mu yang inisiatif, yang sungguh-sungguh dalam mendengarkannya, kiranya Roh Kuduslah yang membukakan pintu hatinya, kiranya Roh Kuduslah yang memberikan hikmat supaya bisa memahami firman Tuhan atau pembelajaran dari Alkitab ini, sehingga menjadikan kami orang-orang yang dewasa di dalam rohani kami dan dewasa juga di dalam pemikiran kami, di dalam rasio kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba selalu berdoa kiranya setiap sidang jemaat-Mu kiranya memiliki inisiatif yang tinggi untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar Alkitab. Karena para bapak-bapak gereja kami, para senior kami sudah menanamkan semangat juang yang tidak ada habis-habisnya
Oleh sebab itu ya Tuhan, seharusnya kami memiliki hal-hal yang demikian juga. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa juga berdoa bagi sidang jemaatmu, pekerjaan, kesehatan, dan juga keluarganya. Hamba berdoa, pekerjaannya kiranya Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, dan juga apa yang disentuh kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Kesehatannya juga kiranya Tuhan sertai selalu. Yang ada dalam pergumulan yang begitu sangat berat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga semua yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah PA ini, Tuhanlah yang menghiburkan hati kami, Tuhanlah yang menyertai kami semua. Sidang jemaatmu yang ada dalam kesakitan atau kelemahan tubuh, sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan sembuhkan, sehingga boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor. Shalom. Senantiasa